Pemirsa, seorang bidan di Merangin, Jambi menjadi otak pembunuhan kekasihnya sendiri. Pelaku dendam karena korban mengancam akan menyebarkan video mesum mereka berdua. Tiga pelaku pembunuhan berencana terhadap Anang Adriono diringkus polisi dari Polres Merangin, Jambi. Ketiga pelaku ini adalah Puji Rahayu alias Puput yang merupakan kekasih korban. Serta Sam Chandra dan Sugeng. Dari pemeriksaan diketahui Puji Rahayu nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal dengan ancaman korban yang akan menyebarkan video mesum mereka berdua. Puji ini pun kemudian meminta bantuan kedua sepupunya yakni Sugeng dan Sam Chandra untuk membantu menghabisi nyawa korban. Akhirnya tersusunlah rencana pembunuhan korban oleh ketiga pelaku dengan menggunakan senjata api milik Sugeng yang dibelinya di Lampung. Usai melakukan aksinya, Sam Chandra dan Sugeng membuang senjata apinya tak jauh dari lokasi kejadian. Namun aksi ketiga pelaku terungkap setelah polisi memeriksa ponsel korban. Menurut saksi P pada saat itu, si korban melakukan pengancaman apabila tidak diikuti kemauannya akan menyebarkan video-video porno terkait dengan diduga saksi P ini. Sementara P ini masih berstatus seorang pegawai pada salah satu rumah sakit dan atau puskesmas di desa tersebut. Anang Adriono, warga desa Sungai Lahut, Kecamatan Tabir Selatan, Merangin, ditemukan tewas di pinggir jalan dengan luka tembak di punggung pada 14 Juni lalu. Saat ditemukan warga, korban masih dalam keadaan hidup. Namun nyawanya tak tertolong saat dievakuasi ke rumah sakit. Dari Merangin, Jambi, Safrandi, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, sebuah mobil Porsche menabrak truk pengangkut sagu di ruas tol dalam kota Mampang, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Pengemudi mobil sport meninggal dunia karena terjepit di kolong truk. Sebuah mobil mewah merek Porsche ringsek usai menabrak truk bermuatan sagu di tol dalam kota Mampang, Jakarta Selatan. Kencangnya tabrakan membuat mobil masuk ke kolong bagian belakang truk. Bahkan mobil juga sempat terseret puluhan meter. Pengemudi mobil meninggal dunia akibat terjepit di ruang kemudi. Sementara satu penumpang wanita berhasil selamat. Diduga pengemudi mobil mewah hilang kendali hingga menyebabkan tabrakan. Kalau tahu saya kan turunan itu saya udah kencang lari 65 jalan saya tuh ya kan. Nah nggak jauh dari busway itu, deket busway itu saya ditumbur dari belakang, kencang benar, gitu loh. Pas saya ditumbur itu, saya ngelihat speedometer saya mati, makanya langsung saya pinggirin. Pas saya turun saya ngeliat, kok udah ada mobil nempel di situ gitu loh. Pikir saya mobil Puso yang numbur. Untuk mengevakuasi korban, petugas harus menutup seluruh lajur tol. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani unit Laka Lantas Gakum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur mengamankan kendaraan milik almarhum BH pemilik rental mobil yang kendaraannya digelapkan pelaku RP. Polisi masih mencari keberadaan RP yang diduga kuat menggunakan identitas palsu. Mobil milik bos rental mobil yang sempat digelapkan dan ditemukan almarhum BH di Sukalilo, Pati, Jawa Tengah telah diamankan kepolisian Resort Metro Jawa Tengah. Terlapor RP dilaporkan korban BH dalam kasus penggelapan mobil rental miliknya masih dalam pengejaran polisi. RP diduga kuat memalsukan identitas saat menyerahkan berkas persyaratan dalam sewa menyewa mobil. Dari nomor induk kependudukan tidak sesuai dengan domisili tempat tinggal terlapor RP. Seminggu sebelum dilaporkan, beliau pergi ke daerah Banten untuk memeriksa mobil tersebut. Ternyata mobil tersebut telah berganti plat nomornya, yang seharusnya D telah berganti ke plat nomor B. Diduga kuat bahwa RP ini adalah nama palsu atau nama samaran karena menggunakan identitas palsu, karena kami sudah melaksanakan tindakan-tindakan langkah-langkah konkret untuk mengetahui keberadaan terlapor. Pihak kepolisian masih memeriksa 4 orang saksi untuk mengetahui keberadaan RP dalam kasus penggelapan mobil yang dilaporkan almarhum BH pada Januari 2024.
Sebelumnya, bos rental mobil atau korban BH tewas dikeroyok warga di Pati saat hendak mengambil mobil yang disewakan kepada RP. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Diduga terjerat hutang akibat judi online, seorang pria di Semarang, Jawa Tengah nekat mengakhiri hidupnya. Petugas menemukan secari kertas di rumah SR, 32 tahun, warga Kelurahan Tanjung Emas, Semarang, yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kertas bertuliskan rumah akan disita jika tidak ada uang sebesar 15 juta rupiah. Korban nekat bunuh diri, diduga karena judi online menggunakan uang hasil dari menggadaikan sertifikat rumah. Meski demikian, polisi belum menyimpulkan jika hutang korban untuk judi online. Namun dari keterangan istri korban, diketahui setiap malam korban kerap begadang dan bermain ponsel di rumah. Info dari istri, karena mungkin terlilit hutang, dan juga mungkin karena pinjaman online ataupun hal yang lain. Untuk surat itu terkait masalah pinjaman ataupun penggadaian rumah yang harus diselesaikan. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, ya hari Jumat rumah mungkin akan diminta ataupun diambil alih sama yang. Pemirsa, warga Palembang, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan mayat dalam kondisi kaki terikat rantai yang digebok serta diberi pemberat pecahan batu di perairan Sungai Musi. Pemirsa, mayat tanpa identitas tersebut diduga kuat merupakan korban dari pembunuhan. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang memancing. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk divisum. Dari hasil pemeriksaan forensik, diduga korban sudah 2 hari meninggal dunia dan mengalami pembusukan. Ciri-ciri korban berusia 30 hingga 40 tahun, memiliki sejumlah bekas luka dan juga tato di tubuhnya. Dokter juga menjelaskan adanya tanda-tanda kekerasan pada tangan dan juga lutut sebelah kiri. Jadi jenazah sendiri ditemukan dia udah pembusukan lanjut, terikat lantai itu diterikat kemudian pakai gembok. Ada pemberat juga, jadi di lantai itu dimasukkan ke dalam kain sarung, dimasukkan ke dalam karung.